Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainuddin SPDI dengan nomor peserta 581007025753, nomor induk mahasiswa 24406061951, mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang, akan melaksanakan proses pembelajaran dengan materi akikah dan kurban pada kelas 10 MA Babus Salam Dedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi Jami'ah Wahid Hasyim. Khalikum ma'i. As-sihah muhimmatu jiddan wa yahtajuha kullun nas. Ayun minkum yarhobu fil majal as-sihi fa Jami'ah Wahid Hasyim laha kulliyah at-tib was soidalah. Ma qimatu anfusina biduni tarbiyah. Naam, at-tarbiyah muhimmatun litaskili sahsiyahil asal qadim. Fa Jami'ah Wahid Hasyim ladaiha qismu tarbiyah al-islamiyah wal mudarrisin ibtidaiyah wa tarbiyah ar-riyadhah al-badaniyah wa sihah wa tarfi. Hahiya kulliyah la tasdahni anha tanmiyah asab fil majal at-teknologi. Jami'ah Wahid Hasyim laha qismu handasah al-mekanikiyah wal maklumatiyah wal kimiyaiyah. Asdiqai al-a'izza, fa ayun minkum yarhab an tusbiha mutakhasisina fi ilmi iqtisad iyakum al-qalaq tuqaddimu lakum jam' hukuk wal muamalat al-islamiyah. An-nasu qalu inna ardona ardu jannah, tab'an hadha laysa bikalamin usturi, nahnu kasabab alaina tarqiyah al-majal az-zira'i. Jami'ah Wahid Hasyim laha kulliyah az-zira'ah aidan. Tayyib, nahnu al-an fi maktab khidmati qabulit talab al-judud, ana kuntu musajalan fi hadhil jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih mampu untuk hadir pada hari ini, yaitu belajar kemudian salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Jadi hari ini materi kita pada hari ini adalah fiqhiyah. Namun sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu berdoa. Seperti biasa, bisa dipimpin di antara kalian. Siapa yang mau memimpin dulu? Coba Anda. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Baik, jangan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa
Ridwan, Hadir Ustaz. Kalila, Ini Ustaz. Zahra, Hadir Ustaz. Marsha, Hadir Ustaz. Husna, Hadir Ustaz. Iqbal. Al-Ustaz. Pelajaran yang lalu yang telah kita pelajari adalah dengan materi haji dan umrah. Ya, haji dan umrah. Saya kembali bertanya kepada anak-anakku, ada yang tahu apa itu haji? Pernah mendengar haji ya? Yes. Haji, ya naik, Hadir. ya naik haji. Pergi ke Mekah ya? Yes, Ah, Pak. pergi ke Mekah. Materi kita kali ini adalah Haji. akikah dan Umrah. kurban. Ya. Kira-kira apa kaitannya haji dengan kurban? Ya, kalau haji ya, kita naik ke Mekah, dan kurban kita laksanakan pada bulan ya, Idul Adha. Jadi materi kita kali ini ya perhatikan ya baik-baik ya, akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Sebelum kita jauh melangkah ke akikah kurban, ada yang namanya tentunya penyembelihan hewan ya. Yes, Jika kita berkurban, berakikah tentunya ya berkenan dengan penyembelihan hewan. Jadi penyembelihan hewan itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Harus sesuai ajaran Rasulullah. Tidak boleh sembarangan asal menyembelih ya. Karena boleh saja hewan itu halal, tetapi kalau penyembelihannya yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, yang boleh saja menjadi haram ya, tidak halal dimakan. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik, sehat, serta halal untuk dikonsumsi. Sebagai orang yang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar. Sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal. Seperti saya sampaikan tadi ya, ada cara-caranya. Kalau kita agama Islam, ya harus ada juga doanya. Jangan hanya langsung saja disembelih ya. Tidak boleh, harus ada yang kita juga baca. Kemudian ketentuan penyembelihan. Agar penyembelihan yang dilakukan sah, sehingga daging disembelih halal dikonsumsi menurut ketentuan syar'i. Penyembelihan harus memenuhi beberapa persyaratan. Ada persyaratannya ya. Biasa kita melihat orang menyembelih hewan ya. Ini dia persyaratannya. Persyaratan tersebut meliputi syarat bagi penyembelih. Hewan harus ada hewan yang disembelih. Ya, ketika kita ingin menyembelih hewan harus ada dulu hewannya. Mau menyembelih, mau berkurban harus ada hewan. Kemudian ada alat penyembelihan. Apa itu alatnya? Parang. Ya, parang. Bisa pisau. Kalau ayam pakai pisau ya. Kalau juga hewan besar seperti sapi, kerbau, ya biasanya pakai parang. Atau bagian tubuh yang disembelih. Apanya yang biasa disembelih kalau hewan? Ya, boleh juga sembarang. Tidak boleh kakinya, perutnya, ya. Penyembelih. Menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah. Ya, ketika kita menyembelih hewan, harus menyebut dengan nama Allah. Dan dilakukan oleh orang Islam atau ahli kitab, yaitu orang yang berpegang pada kitab Allah, ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih. Jadi kan biasa kita lihat ya, ketika kita ingin menyembelih ayam, biasanya kita bawa kepada ya pintar orang kita menyembelih ya, seperti ulama-ulama.
dan harus beragama orang Islam. Kalau kita orang Islam, tidak boleh pergi menyembelih di luar orang Islam. Jangan sampai dia menyembelih tanpa menyebut dengan nama Allah. Ya, itu ketentuan pertama. Kemudian B, hewan yang disembelih. Syarat hewan atau binatang yang disembelih adalah yang halal dikonsumsi. Yang halal ya, hewan atau binatang yang haram dikonsumsi meskipun disembelih dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan syar'i, hukumnya haram ya. Jadi ada beberapa spesies hewan yang halal ya. Yang mana termasuk hewan yang halal? Sapi. Kuda, ayam. Ya, saya lihat kita ya. Unta. Kemudian ada juga hewan yang haram disembelih. Artinya dagingnya haram kita makan. Walaupun sesuai syariat agama Islam cara penyembelihannya, tetapi karena hewan ini haram dagingnya dimakan, ya, tidak boleh ya. Hewan apa yang tidak halal? Babi. Ya, apa lagi? Ya. Ya, jadi kita harus juga tahu yang mana yang halal dimakan dagingnya, mana yang tidak ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah alat penyembelihan. Jadi ini syaratnya juga ada alat. Syarat alat penyembelihan yang harus dipenuhi baik secara tradisional maupun mekanik. Jadi yang biasa, yang mana itu yang secara tradisional? Memotong pakai parang. Ya, pakai parang, pakai pisau biasa kita lihat ya. Iya. Biasa kalau hari-hari raya pasti banyak orang yang memotong, memotong ayam, sapi. Seperti juga kalau kurban, akikah, pasti ya rata-rata kita lihat pakai tradisional, pakai pisau. Namun ada juga yang secara mekanik, yang artinya penyembelihan secara banyak ya, seperti di pabrik-pabrik itu secara ya mekanik, artinya supaya cepat ya pakai mesin. Tetapi juga secara syar'i ya tetap dengan menyebut nama Allah. Baru mati juga itu hewan ya, makanya harus tajam. Kemudian yang kedua, alat penyembelihannya bisa dari besi, logam, batu atau kayu. Tapi biasanya dari besi ya. Jarang kita pakai batu karena susah itu orang memotong kalau pakai batu ya atau pakai kayu. Namun yang penting adalah itu harus tajam. Kemudian tidak diperbolehkan dengan alat-alat yang menyiksa ya. Kemudian yang keempat atau D, ketentuan proses menyembelih. Ada juga prosesnya ya. Penyembelihan dilakukan pada bagian leher hingga terputus saluran makanan atau pernapasan urat lehernya. Jadi ya yang laki-laki ya harus tahu ini karena rata-rata laki-laki yang menyembelih ya, harus lehernya yang dipotong. Itu bagian saluran makanannya harus itu terputus. Karena kapan memotong dan tidak terputus saluran makanannya, biasanya hewan tidak mati. Ya, jadi harus dipastikan uratnya. Kemudian B, pada waktunya menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan bagian-bagian berikut. Ini ya diperhatikan. Satu, tenggorokan. Tenggorokan bagian sininya ya, saluran pernapasannya. Kemudian saluran makanan. Rata-rata di leher semua. Ada saluran pernapasan, ada saluran makanan. Kemudian dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Yang biasanya ini yang ada di samping. Boleh disembelih di mana
saja ya, seperti burung itu. Nah, biasanya kan burung-burung liar toh. Nah, atau biasa ada ayam hutan, boleh ditembak, tetapi dengan menyebut menyebut nama Allah. Nah, karena kita kan tidak bisa menangkap burung ya, tetapi mau dimakan. Nah, bisa saja tidak disembelih, tapi ditembak, tetapi dengan nama Allah. Nah, kemudian ada secara tradisional, menyembelih secara tradisional. Ya, walaupun tidak dijelaskan terlalu jauh ya, namun kita sudah pernah melihat, sudah sering kali ya melihat menyembelih secara tradisional. Nah, satu, menyiapkan lubang penampung darah. Nah, kalau banyak ayam, biasa kan kalau orang kurban itu banyak biasa hewan ya. Nah, maka kita harus menyiapkan lubang penampung darah. Nah, biasanya kita menggali. Kemudian hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat ya. Nah, menghadap kiblat. Jadi tidak boleh juga sembarangan mau seenaknya saja, harus juga tahu caranya. Jadi harus menghadap kiblat. Kita juga yang menyembelih menghadap kiblat. Kemudian secara mekanik. Nah, tadi secara tradisional ya sudah sering kita lihat. Nah, kalau mekanik sudah ada yang pernah lihat bagaimana cara memotong secara mekanik. Ini mekanik ini biasanya di pabrik-pabrik ya, yang menyediakan daging-dagingnya skala banyak. Nah, cara pemotongannya, penyembelihannya memang harusnya cepat, karena kapal pada tradisional ya akan lambat. Nah, memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik, ada mesin pemotong, kita memakai mesin. Kemudian menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih. Menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih pada ruang atau tempat yang luas ya. Nah, kita masuk ke materi akikah. Nah, siapa yang tahu apa itu akikah? Akikah secara bahasa artinya adalah memutus atau melubangi. Jadi ketika ada yang bertanya apa itu akikah? Akikah secara bahasa adalah memutus atau melubangi. Nah, secara syariat makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dicukur rambutnya. Biasa kita lihat ya orang yang akikah. Biasa kalau akikah, kalau di sini biasa ada namanya parasandi ya. Nah, di situ dipotong rambutnya anak, dipilih orang tua mau akikah anak kita, namun kita belum mampu, ya boleh saja tidak menurut akikah ya. Nanti boleh waktu dewasa sesuai kemampuan. Karena hukum akikah ini apa? Sunnah. Sunnah. Apa itu pengertian sunnah? Tidak wajib dilakukan. Bisa Ya, dilaksanakan adalah dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak dosa. ya, kalau sunnah itu apabila dilaksanakan mendapat Pahala. dan apabila ditinggalkan tidak masalah juga ya, itu akikah. Sehingga ini tidak memaksakan. Nah, kalau sanggup ya kita laksanakan untuk mendapatkan pahala. Jadi ini hukum akikah ya. Namanya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan ya. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7. Harusnya ya hari ke-7 setelah kelahiran anak. Nah, akikah berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Bila penyembelihan biasa tujuannya utamanya sekedar untuk dikonsumsi, sedangkan akikah mempunyai tujuan khusus, yaitu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu adalah sebuah anugerah ya. Maka untuk bersyukur kepada Allah ya dengan melakukan akikah. Jadi tujuannya itu akikah itu bersyukur, memotong anak kamu pada hari itu juga memberi nama ya, memberi nama kepada anak itu akikahnya.
Kemudian ada pembagian daging akikah. Jadi ini daging akikah, tidak boleh juga kita akikah hanya kita sendiri. Daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Ini berbeda. Kalau akikah itu dagingnya itu kita masak dulu, ya, dimasak dulu. Untuk keluarga boleh, dan mengajarkan sebagian daging kepada sahabat-sahabat. Ya, biasanya kita mengundang keluarga, tetangga, ya, untuk berbagi. Kemudian sunnah-sunnah akikah. Ada beberapa amalan sunnah dalam melakukan akikah. Ya, yaitu ketika menyembelih hewan disunnahkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Ya, tetap berdoa ya. Nah, itu tadi akikah ya. Sudah mengerti tentang akikah. Sekarang kita masuk kurban. Kurban berasal dari kata qarraba yang berarti dekat. Itu secara bahasa ya. Kemudian secara syariat artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tersebut, penyembelihan tertentu atas dasar perintah Allah ya, dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tahu bacaan ayat ini? Surat apa ini? Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar. Bacaan ini? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berkurban itu merupakan ibadah kepada Allah ya. Ada ayatnya. Kemudian ada hadis Nabi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudai fala yarhabanna musallan. Dari Abu Hurairah telah bersabda, Rasulullah SAW, siapa saja yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salatku. Jadi ketika kita mampu dalam 1 tahun ya ada waktu berkurban, maka kita ya wajib kalau kita mampu ya berkurban minimal 1 kali dalam hidup kita ya. Hukum kurban sama tadi akikah ya, hukumnya Sunnah muakkad. ya sunnah muakkad ya, muakkad artinya dianjurkan. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh. Ya, tidak disukai Allah. Jadi ketika rezeki kita banyak, ya ada waktunya berkurban, yaitu pada bulan haji. Kita dianjurkan berkurban ketika mampu. Ada juga ketentuan hewan. Kalau tadi akikah hanya kambing dan domba, kurban ya banyak ya, bisa unta, bisa sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan tersebut ya umurnya ada ya. Unta sudah berumur 5 tahun. Ini unta kan di mana ada? Arab. Hanya di Arab ya. Kalau kita di sini tidak ada unta. Yang ada hanya sapi atau ya, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Kemudian kambing yang sudah berumur 2 tahun. dan domba atau biri-biri sudah berumur 1 tahun. atau telah berganti gigi. Jadi ini domba boleh 1 tahun. Kalau kambing umur 2 tahun. Kemudian waktu penyembelihan kurban. Akikah boleh waktu apa saja, yang penting sudah lahir anak kita hari itu ya. Sedangkan waktu penyembelihan kurban adalah
setelah salat Idul Adha. Jadi Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dari 3 hari tasyrik. Jadi sesudah itu Idul Adha ada namanya hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. tidak ada selama 3 hari. Jadi biasa kita lihat itu kalau dia tidak sembelih pada hari Idul Adha itu boleh besok ya sampai 3 hari. Nah, dan waktunya boleh dilakukan pada siang hari, sore hari, pagi hari, tergantung kemampuan waktu yang bisa kita laksanakan. Jadi tidak ada perbedaan waktunya ya. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah di lapangan ya. Nah, tanah lapang artinya yang luas karena biasanya banyak yang mau disembelih. Nah, disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jadi kita yang berkurban harusnya kita sendiri yang menyembelih ya. Nah, kalau bisa, tapi kalau tidak bisa boleh diwakilkan kepada orang lain. Nah, ini. Dan ada juga doanya ya. Kemudian pembagian daging kurban. Kalau akikah tadi dibagi Ketika sudah dimasak. sudah dimasak. Tetapi kalau daging kurban dibagi Masih mentah. iya, masih mentah. Itu bedanya ya. Jadi kalau daging kurban belum dimasak, baru dibagikan kepada fakir, miskin atau tetangga-tetangga kita ya. Ya. Jadi ini tentang akikah dan kurban ya, ada persamaannya. Jadi persamaannya ini adalah kalau akikah dan kurban sama-sama menyembelih ya hewan ya atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga beberapa perbedaannya. Perbedaannya akikah boleh kita menyembelih ya kapan saja ketika anak kita baru lahir ya. Sedangkan kurban ada kali kita sudah membahas tentang akikah dan kurban ya. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja untuk kerjakan apa-apa yang sudah saya sampaikan ya. Jadi silahkan dikerja sesuai apa yang tertera pada kertas yang saya bagikan ya. Jadi tadi yang saya bagikan itu adalah syarat-syarat ya, syarat-syarat hewan yang disembelih akikah ya, sama dengan ya syarat-syarat hewan cara menyembelih hewan kurban ya. Jadi kerja sesuai materi apa yang saya sampaikan tadi. Materi pada hari ini yang tentang pembahasan akikah dan kurban. Jadi sebelum kita menutup materi ini, saya ingin bertanya dulu kepada anak-anakku, apa itu akikah? Ya, secara bahasa adalah memutus sedangkan secara syariat adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Iya. Sedangkan kurban adalah sedangkan secara syariat adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Mudah-mudahan kita pahami tentang akikah dan kurban. Jadi ini sama-sama atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi akikah itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
atas kelahiran anak kita ya. Jadi dilaksanakan pada hari ke-7, 20, hari 14 dan 21. Sedangkan kurban adalah menyembelih hewan atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilaksanakan sesudah jadi pada hari-hari tasrik, yaitu 11, 12 dan 13 ya, jadi boleh kita memotong hewan ya pada pagi hari, siang hari atau sore hari ya. Kalau akikah ya kambing dan domba ya, tetapi kalau kurban boleh sapi, kerbau, unta, kambing. Jadi itu ya anak-anakku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan ya, dengan semaksimal mungkin. Dan ya, saya akhiri, minallahil musta'an, wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi